urip iku urup. Ya, ini merupakan pepatah atau filosofi yang berarti bahwa hidup itu nyala atau hidup itu harus bermanfaat. Maknanya di balik pepatah ini adalah bahwa hidup kita seharusnya tidak hanya untuk diri sendiri, juga harus memberikan manfaat atau nyala bagi orang lain serta lingkungan sekitar. Pepatah ini juga menekankan tentang pentingnya memberikan kontribusi positif dalam kehidupan, baik melalui tindakan, ilmu, atau kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Dengan memberikan manfaat kepada orang lain, kita dapat membuat hidup kita lebih bermakna dan bermanfaat. Hal yang penting juga adalah bersabar dan belajar memaafkan. Enak dikatakan, tapi untuk orang-orang tertentu berat untuk dilakukan. Tapi ini harus, karena tingkat kesabaran manusia sangat bergantung dari kadar keimanan. Kesabaran ini harus dilatih agar ketika menghadapi situasi yang memancing emosi kita bisa tetap terjaga kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di rubrik Sinau Caruba Nagari, Paguron Caruba Nagari, di mana seperti telah disampaikan pada edisi sebelumnya tentang manajemen diri berdasarkan filsafat Jawa. Jadi sebenarnya dalam konteks manajemen diri berdasarkan filsafat Jawa ini terdapat beberapa elemen penting bermakna guna diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi manusia yang berguna. Elemen-elemen tersebut di sebelumnya pernah disinggung, diantaranya adalah urip iku urup, memayu haining bawana, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman, kemudian suro dirojoyo jaya diningrat, lebur dening pangastuti, kemudian ngeluruk ke tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, kemudian sekti tanpa aji-aji, sugi tanpa bondo, dan lain-lainnya dan seterusnya. Yang perlu diresapi, maka selain elemen-elemen yang saya sebutkan tadi, dalam filsafat Jawa ini juga menekankan betapa pentingnya yang pertama adalah soal mawas diri, yaitu mengamati diri sendiri dan refleksi atas tindakan dan perilaku diri sendiri. Kemudian adalah ngamri atau mengabdi, yaitu berbakti kepada orang tua, kepada orang lain, kepada masyarakat luas. Yang ketiga adalah ngakal, yaitu menyeimbangkan. Kita harus mencari keseimbangan dalam kehidupan dan tindakan. Yang keempat adalah ngurak atau mencari, yaitu menjelajahi dan mencari pengetahuan dan kebenaran. Filsafat Jawa ini, dalam filsafat Jawa sahabat sekalian, menekankan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, serta menjaga keseimbangan antara duniawi dan rohani. Kemudian pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membawa manusia atau kita pada kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Baik, kita bedah saja elemen pertama, yaitu urip iku urup. Ya, ini merupakan pepatah atau filosofi yang berarti bahwa hidup itu nyala atau hidup itu harus bermanfaat. Maknanya di balik pepatah ini adalah bahwa hidup kita seharusnya tidak hanya untuk diri sendiri, juga harus memberikan manfaat atau nyala bagi orang lain serta lingkungan sekitar. Pepatah ini juga menekankan tentang pentingnya memberikan kontribusi positif dalam kehidupan, baik melalui tindakan, ilmu, atau kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Dengan memberikan manfaat kepada orang lain, kita dapat membuat hidup kita lebih bermakna dan bermanfaat. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan kita semua agar menjadi manusia yang berguna. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Apa sebabnya?
Karena manusia adalah makhluk sosial yang bermakna bahwa manusia harus selalu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama manusia lainnya. Manusia atau kita ini tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Hal inilah yang mendorong setiap manusia harus berbuat baik bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Dan berbuat baik bagi sesama merupakan ajaran bagi semua manusia yang diajarkan untuk selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kaum muslimin, secara jelas diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan bisa bermanfaat secara baik bagi lingkungan sekitar. Dan berbuat baik merupakan akhlak mulia yang merupakan perwujudan dari bentuk amalan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ajaran ini salah satunya tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 juga disampaikan yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selain itu dalam hadis riwayat Bukhari juga dijelaskan atau disampaikan bahwa jika seseorang berbuat baik dalam Islamnya, maka tiap kebaikan yang diamalkan dicatat 10 kali lipat sampai 700, dan tiap dosa yang dilakukannya hanya dicatat 1. Berbuat baik yang dilakukan secara terus-menerus dan memberikan manfaat yang baik akan kembali bagi yang melakukannya, berupa ketenangan dan kenyamanan lahir dan batin. Namun tidak dipungkiri juga ya dalam kehidupan realitas sehari-harinya bahwa apapun perbuatan baik yang kita lakukan tidak semuanya bisa dilihat baik oleh orang lain, malah justru yang terjadi sebaliknya. Kita mungkin mengalami itu. Tapi meskipun begitu, dengan banyak tantangan dalam berbuat baik, jangan sampai mengurangi tindakan kita dalam melakukan setiap kebaikan. Dengan tantangan yang dihadapi, justru harus mampu meningkatkan niat kita dalam atau untuk selalu berbuat kebaikan. Niat dalam melakukan setiap kebaikan harus selalu kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Niat ini akan selalu kita ingat dan amalkan ketika kita mengetahui landasan dan makna dari berbuat kebaikan. Kira-kira itu. Lalu apa alasannya sebagai muslim, sebagai bangsa Indonesia kita harus selalu berbuat kebaikan? Yang pertama begini. Setiap kebaikan yang dilakukan akan berbuah kebaikan pula yang kembali pada diri kita. Meskipun kebaikan itu bermanfaat bagi orang lain, namun pada hakikatnya kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri kita juga. Siapapun yang berbuat kebaikan akan memetik hasil dari setiap kebaikan yang dilakukannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 60 yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi, setiap amal yang dilakukan akan kembali kepada yang melakukannya, dan kebaikan akan berbalas kebaikan. Begitu juga dengan keburukan akan berbalas keburukan. Yang kedua adalah bahwa setiap tindakan kebaikan itu tentu akan mendatangkan pahala bagi kita, walaupun itu baru berupa niat. Jadi bagi setiap manusia yang berniat dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilainya sebagai suatu catatan kebaikan
Dan apabila kebaikan dilakukan, maka akan dinilai sebagai 2 catatan kebaikan. Meski niat saja sudah berbuah pahala, namun kita harus mengupayakan untuk mewujudkan yang baik dalam diri kita. Jadi dengan melakukan kebaikan, yakin akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting pula bahwa setiap kita berbuat baik, ini mau tidak mau akan mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang baik, orang yang berbuat baik itu mencerminkan bahwa dia punya akhlak. Seiring dengan berbuat kebaikan secara istiqomah, maka akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa kebaikan itu akan selalu kembali kepada diri kita. Kira-kira demikian. Masih dalam konteks urip, orang yang berbuat baik, orang seperti itu otomatis menjadi manusia yang mampu menerangi. Karena hukum berbuat baik menjadi wajib. Apalagi bagi seorang muslim, harus selalu menebar kebaikan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Berbuat baiklah kepada semua orang, walaupun orang yang pernah berbuat buruk kepada diri kita. Namun sebelum berbuat baik kepada orang lain, maka diri kita harus selalu berusaha menjadi orang baik lebih dulu. Seperti filosofi Jawa ini yang sedang kita bahas, bahwa urip itu urip yang bermakna harus mampu menerangi lingkungan sekitar. Tapi sebelum bisa menerangi, harus terang lebih dahulu diri kitanya. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, sebelum berbuat kebaikan kepada orang lain, harus selalu berusaha menjadi pribadi yang baik. Bagi setiap muslim, sudah harus bisa berubah menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya. Memperbaiki setiap kesalahan yang telah kita lakukan agar kehidupan yang kita jalani menjadi lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita menjadi pribadi yang baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah muhasabah diri atau introspeksi diri. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, maka langkah baiknya harus selalu introspeksi diri atas apa yang telah kita lakukan. Dan muhasabah diri ini bertujuan agar tidak mengulang kesalahan yang sama dan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Yang kedua adalah bertobat. Setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita, maka langkah selanjutnya adalah bertobat. Bertobat dengan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan berjanji untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah selalu menjaga hati. Para ulama bersepakat bahwa hati manusia sering mengalami sakit. Sakit yang dimaksud adalah sakit secara rohani. Hal ini karena jarang mendapatkan siraman rohani berupa ajaran-ajaran agama yang mampu menjadi pengendali perbuatan kita. Cara menjaga hati menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Yang keempat adalah menjaga kadar keimanan. Keimanan manusia pasti akan selalu fluktuasi, naik turun. Hal inilah yang harus dijaga agar ketika keimanan turun bisa segera diantisipasi dengan baik. Caranya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangannya. Dan selalu mengingat bahwa kehidupan ini bertujuan demi kebaikan dunia akhirat, bukan dunia saja. Kira-kira itu. Yang kelima adalah selalu istiqomah dalam kebaikan. Sekali lagi, selalu istiqomah dalam kebaikan. Seiring dengan naik turunnya kadar keimanan kita,
menyebabkan sikap konsisten dalam kebaikan juga akan naik turun. Hal ini perlu segera dijaga agar bisa istiqomah dalam kebaikan dengan selalu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa selalu istiqomah dalam upaya berbuat kebaikan. Dan yang penting juga adalah bersabar dan belajar memaafkan. Enak dikatakan, tapi untuk orang-orang tertentu berat untuk dilakukan. Tapi ini harus. Karena tingkat kesabaran manusia sangat bergantung dari kadar keimanan. Kesabaran ini harus dilatih agar ketika menghadapi situasi yang memancing emosi kita bisa tetap terjaga kesabarannya. Selain itu, sikap yang harus ditunjukkan setelah menghadapi permasalahan yang muncul adalah harus selalu memaafkan. Meski itu sangat sulit dilakukan, namun sebaiknya bisa memaafkan setiap kesalahan orang lain agar pikiran kita menjadi tenang dan tidak dibebani oleh pikiran-pikiran yang horor, yang negatif. Langkah berikutnya agar kita menjadi pribadi yang baik adalah selalu menghormati dan menghargai sesama. Karena sebagai manusia yang berada di lingkungan sosial, sudah sewajarnya untuk selalu menghargai dan menghormati orang lain dengan selalu menjaga perkataan dan tingkah laku dalam bersosialisasi. Dalam berinteraksi tentu banyak menemui perbedaan yang muncul, baik karakter, pendapat, atau lain-lainnya. Maka dari itu kita harus selalu menanamkan pada diri sendiri bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Bukan sebagai pembeda, namun justru bisa menjadi pengikat di antara sesama. Sahabat Paguran Carbanagari, intinya adalah bahwa setiap kebaikan yang dilakukan walaupun sangat kecil bentuknya, namun kita harus percaya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ragu dalam berbuat baik walau sekecil dan sesulit apapun. Setiap langkah dalam berbuat kebaikan yang dilakukan dengan rasa tulus, ikhlas akan menjadi sangat berarti, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan balasan dengan berlipat-lipat kebaikan. Sampai di sini dulu, nanti kita berjumpa kembali dalam pembahasan, yaitu masih tentang elemen kunci filsafat Jawa, yaitu tentang memayu hayuning bawana, ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, lan ojo almak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.